Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, ibu kalau menurut saya adalah orang yang paling pas untuk tempat kita curhat. Karena ibu adalah guru kita pertama kali. Namun apa jadinya jika kita tidak mendapatkan tempat yang baik? Ibu tidak memberikan kasih sayang ke kita, justru malah neraka yang kita terima dari ibu. Itulah yang dialami narasumber kita yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu sudah hadir di Tawakal. Nanti kita coba dengarkan cerita Mbak Ayu. Nanti kita coba akan ada solusi dan nasihat dari Bapak Ustadz Natawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir. Sama-sama Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa serta Pak Ustadz, langsung aja kita dengarkan dari Mbak Ayu apa yang Mbak Ayu rasakan, kenapa Mbak Ayu bisa mengambil kesimpulan bahwa ibunya Mbak Ayu ini adalah neraka dalam kehidupan Mbak Ayu. Begini, dari kecil sampai sekarang itu selalu dipukulin oleh ibu dan selalu dimarahi oleh ibu. Boleh tahu kenapa kok ibunya Mbak Ayu bisa ringan tangan seperti itu sama Mbak Ayu? Saya juga nggak tahu seperti itu. Saya nggak berasa mempunyai kasih sayang seorang ibu. Ibu itu berasa seperti ibu tiri. Aku iri dengan ibu-ibu yang lain, diberi kasih sayang, tapi aku tidak sama sekali. Bahkan setiap hari saya dipukulin, dan juga adik saya selalu dipukulin pakai sapu. Boleh tahu kenapa, ada masalah apa? Mungkin ibu lagi ada masalah. Boleh tahu kenapa? Saya juga tidak tahu. Saya dikit omongan dia langsung meninggi, selalu marah-marah. Setiap hari kerjanya pun selalu marah-marah. Katanya setiap hari dipukulin ya. Ada bekas luka yang Mbak Ayu terima? Ada. Ada. Itu di bagian punggung belakang, dan nggak cuma saya aja, tapi adik saya pun selalu dipukulin. Kak, aku pengen snack itu boleh ya? Jangan, dagangan ibu tuh nggak laku tahu. Nanti kalau kamu ketahuan ibu dimarahin. Biarin ah, ibu lagi ke pasar. Udah dibilangin juga. Adik gitu ya dek ya. Makanya dek, dagangannya ibu nggak pernah balik modal ini dek. Rugi terus. Kamu makanin terus dek. Kamu ya, kalau nggak dipukul kamu, wah dasar kamu ya dek ya. Astagfirullahaladzim Bu, cukup Bu. Dia tuh masih kecil, dia nggak ngerti Bu. Kamu juga ayo ya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ibu sadar bu. Ngapain sih bu marahin anaknya terus? Asal ibu tahu ya, gara-gara ibu marahin anaknya terus, warga di sini semua merasa terganggu bu. Asal ibu tahu, sadar bu. Pak RT, biarin ya Pak ya. Ini warung Pak, warung saya Pak. Rumah juga rumah saya. Mulutnya ini juga mulut saya Pak. Ngapain Bapak ikut campur? Astagfirullahaladzim. Sadar bu, sadar. Istighfar terus Pak, istighfar. Sana. Bapak minta sumbangan sana ke tetangga, nggak usah ikut ke sini, saya nggak ada duit. Sudah, kamu masuk semua, masuk. Ayo, masuk semuanya. Ini Pak Ustadz, Iya. seorang ibu nih, yang tadi saya bilang adalah harusnya guru pertama yang ngayomi kita dari kecil, tapi yang dialami oleh Mbak Ayu ini adalah justru menganiaya anak-anak ini Pak Ustadz. Ya, ibu betul Mas Farid itu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama, pendidik pertama yang dijumpai oleh seorang anak. Karena sejak kecil itu ibu dekat dengan anak,
curhat, tempat ngomong, tempat mendidik. Sehingga ibu itu punya fungsi paling tidak ada beberapa hal. Satu, mendidik. Dua, membimbing. Ketiga, memberikan kasih sayang. Keempat, mendoakan anak-anaknya. Nah, dalam rangka mendidik inilah ibu ya, mungkin kadang ada metode-metode tertentu. Tapi kalau kenceng terus, keras terus, itu justru menjadi tidak baik, apalagi untuk perkembangan psikologi anak. Tapi yakinlah bahwa pada hakikatnya tidak ada seorang ibu pun yang menghendaki anaknya celaka. Tidak ada satu orang ibu pun yang menginginkan anaknya gagal dan menjadi orang yang tidak baik. Kami tidak tahu ibunya Mbak Ayu ini ketika melakukan semuanya itu, kok sampai sekeras itu, kok sampai seketat itu memberikan pendidikan pada anak-anaknya sampai melampaui batas. Di dalam Islam itu sendiri, dalam melakukan pendidikan, dalam memberikan bimbingan itu ada fase-fasenya, dengan kaulan lagi dan dengan kata-kata yang baik, dengan kasih sayang yang penuh. Tidak harus dengan cara-cara yang terus kenceng dan terus keras seperti itu, karena itu bisa berdampak melukai hati bagi sang anak itu. Gitu. Bu Ayu, Bapak masih ada? Masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, mungkin juga Pak Ustadz akan terlintas. Bapak tahu apa yang dilakukan ibunya Mbak Ayu ke Mbak Ayu dan adik-adik? Tahu. Tahu. Terus reaksinya apa, Pak? Justru malah bapak itu sering nasihatin sama ibu. Ibu sholat. Tapi ibu tuh nggak pernah mau sholat. Malah ibu tuh selalu menyepelekan bapak. Malah dibilang, buat apa sholat? Nggak ada gunanya. Toh kita masih begini-gini aja, nggak pernah akan jadi kaya. Bu, ingat umur Bu udah tua. Kapan jalanin sholatnya? Itu kewajiban loh. Harus Pak. Bapak aja tuh sholat yang banyak Pak. Berdoa Pak, minta sama Allah rezeki yang banyak. Biar Bapak bisa ngasih ibu duit yang banyak. Ibu itu pikirannya uang terus. Sholatnya enggak. Pantesan aja rezekinya Bapak setengah. Istrinya aja nggak pernah sholat. Bapak ini bisa aja yang ngelesnya ya Pak ya. Habis Bapak sih kerja cuma jadi karyawan. Coba kalau Bapak jadi manajer, bisa kasih duit ibu. Sudah Pak. Ini lagi asik-asik pacaran di sini. Kamu pergi dari sini ya. Ayu nggak pantas buat kamu. Ayu sudah ibu jodohin sama orang kaya. Kamu itu cuman karyawan biasa. Kamu bisa nggak beliin Ayu mobil? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ayu malu, Bu. Ayu tuh sayang sama dia, Bu. Ibu jangan kayak gitu dong, Bu. Yuk, kamu mau susah lagi hidupmu? Iya, susah kayak bapak kamu itu. Astaga. Jadi kamu selama ini susah sama saya? Iya, saya susah sama bapak. Dasar istri nggak tahu diuntung. Saya tahan kamu. Akhirnya Pak, saya cerai dari bapak. Saya sudah bosan sama bapak. Saya juga nggak betah sama kamu. Ayo, ibu kamu tuh benar-benar sakit. Maafin bapak ya. Ya. Warung pun nggak pernah akan jadi ramai. Setiap hari saya selalu aja dinasihatin sama bapak, udah kamu sholat. Ibu pun selalu seperti itu sholat, tapi sama sekali sampai sekarang nggak pernah sholat ibu. Nggak pernah. Ini kita udah dapat intinya. Iya. Pak Ustadz. Ternyata keadaan perekonomian mereka tidak terus naik, bahkan tetap aja jalan di tempat. Nah, ibunya menyalahkan itu ke suami. Iya, ini angkanya menurut saya di sini, Mas. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi ini dalam bahasa Al-Qur'an, ibu ini tertutup hatinya. Hati yang keras, hati yang tertutup itu tidak
bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima saran kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh ayahnya Mbak Ayu ini sudah benar. Sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sudah memberikan nasihat yang baik kepada istri yang menjadi tanggung jawabnya. Ini bagian dari pengamalan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, ya, dirimu dari api neraka. Tanggung jawab ini dilakukan oleh ayahnya Mbak Ayu dengan cara dan ketika melihat ibu bersikap keras pada anak, sehingga kalau sudah kelewatan begini ini, mohon maaf ini Mas Farid ya, Mbak Ayu, kayaknya ibu sudah melampaui batas-batas pendidikan itu. Saya khawatir ini hanya sekedar menjadi ekspresi kejengkelan, ekspresi kebencian, ekspresi pelampiasan dari kekalutan-kekalutan itu, sehingga larinya ke anak-anak atas nama pendidikan, atas nama jalan yang baik, akhirnya melakukan kekerasan-kekerasan seperti ini. Ini Masya Allah, kalau ada perempuan, istri dinasihati suami untuk melakukan tindakan baik, menjalankan syariat, kok melawan, ini sudah Masya Allah ini Mas Farid, gitu ya. Jadi kata salah satu kaul ulama itu, ini boleh dicerai kalau sudah melakukan hal seperti itu. Nah, meskipun sebagian ulama lagi mengatakan jangan, tetap dipertahankan, karena belum tentu ketika dicerai dia menjadi lebih baik. Tetap aja dipertahankan dengan dididik sebaik-baiknya. Nah ini Mbak Ayu, Bapak sama Ibu gimana? Terus atau cerai? Sebenarnya sudah bercerai. Saya pun hingga depresi, saya sampai keluar dari rumah selama 5 tahun. Giliran saya balik lagi karena saya kasihan sama adik saya. Saya takut dia diapa-apain sama ibu. Tapi giliran udah saya balik lagi ke rumah, ternyata ibu udah nikah lagi sama berondong. Dan itu saya bukannya senang atau apa, tapi saya jijik. Saya nggak mau, sampai saya akhirnya depresi. Udah sempet nanya kenapa ibu memutuskan memilih pria itu? Saya juga nggak pernah tahu dan saya nggak mau menanyakan. Saya lebih baik menahan. Saya lebih adik. Saya ingin menjaga adik saya. Akhirnya sampai seperti saya juga sering dipukulin. Adik saya juga sering dipukulin. Pria itu lebih kaya atau sama biasa? Sama aja. Sama aja, Ustaz. Enggak, Masya Allah. Itu Mbak Ayu ketika pergi meninggalkan rumah itu kemana Mbak Ayu? Ke rumah saudara atau kemana? Saya ke rumah saudara dan juga sahabat juga. Tapi semuanya pada memihak ke saya. Tapi Mbak Ayu merasa mendapatkan ketentraman, mendapatkan keteduhan batin ketika berada di tempat itu ya. Nah ini problem ini Mas Farid ya. Berdasarkan catatan dari National Runway Safe Line, itu anak-anak yang meninggalkan rumah karena kekerasan orang tua itu setiap tahunnya berkisar antara 1,6 sampai 2,8 juta. Dalam mereka meninggalkan rumah, cari keteduhan, cari ketenangan batin gitu ya, karena tidak tahan kondisi di rumah akibat kekejaman orang tua ini gitu. Nah, dan larinya macam-macam. Ada yang kemudian ke jalanan, ke pelarian-pelarian yang lain. Alhamdulillah Mbak Ayu larinya masih ke tempat saudara, ke teman-teman, sehingga terlindungi dengan baik. Jadi ini menjadi catatan bagi orang-orang tua yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak, punya tanggung jawab untuk membimbing anak, mempersiapkan generasi menjadi lebih baik. Apa yang terjadi pada Mbak Ayu ini menjadi cermin besar bagi kita semua. Bagaimana kehidupan keluarga dengan bimbingan agama yang kuat, dengan bimbingan agama yang baik, menjadi fondasi dalam keluarga. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh ayah Mbak Ayu ini sudah benar. Dengan mencoba dengan pendekatan agama, mengajak ibunya untuk sholat, mengajak ibunya untuk menjalankan syariat secara benar. Tapi ternyata ibunya ini berkeras hati. Jadi hatinya masih tertutup, hatinya masih terhijab oleh kebaikan-kebaikan. Ini menjadi problem utama gitu. Setelah mereka pisah, ayah tinggal di mana? Ayah tinggal di kampung. Terus Karena Mbak Ayu nggak ikut ayah pada saat yang 5 tahun itu, nggak sama sekali nggak ketemu ayah? Enggak, soalnya pada saat ibu mau cerai,
sebenarnya di sisi lain juga aku seneng biar bapak tuh lega, tapi di sisi lain aku tuh nggak bisa karena mama tuh pasti maunya tuh sama aku dan juga adik aku udah nggak bisa lepas. Oke, jadi terus kemudian memutuskan pulang. Nah, pada saat pulang dia sudah nikah lagi ya? Gitu Sudah ya? nikah lagi. Kemudian perlakuannya apakah masih sama? Mbak Ayu masih sama, masih terus menyiksa? Terus menyiksa, makanya saya lebih baik tinggal sama bapak, lebih tenang, dan juga adik saya. Nggak ada keinginan untuk misalnya pergi gitu bawa adik ke kampung itu untuk ketemu sama bapak? Ada. Terus kenapa nggak dilakukan? Akhirnya saya nggak tahan, saya udah bawa aja ke rumah bapak. Akhirnya sudah kabur dari situ? Kabur dari situ. Oke, terus kemudian? Cuman selama di rumah itu benar-benar saya jijik, tapi suaminya malah memperkosa saya. Astagfirullahaladzim. Ya. TV-nya gitu-gitu terus ya. Sekali-sekali ajakin nonton dong keluar gitu. Nonton? Bioskop. Oke. Ya. Atur aja waktunya. Beneran ya? Kapan? Ntar malam boleh? Beneran? Iya. Kasih ya. Sayang, bentar ya. Keluar dulu. Mau ngerokok ya. Ngapain kamu di sini? Mau pakai kamar mandi ya? Iya, tapi berdoa sama kamu. Ayo, kamu. Dasar kamu anak nggak tahu diri, yuk. Kamu rebut suami ibu ya, yuk. Kamu rebut suami ibu. Enggak, Bu, enggak. Dia perkosa aku, Bu. Dia maksa aku. Ibu nggak percaya, yuk. Ibu nggak percaya, ayo. Bu, kamu percaya aku, Bu. Dia yang maksa aku. Godain lagi, ibu. Enggak. Ibu nggak mau lagi dari kamu. Kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Kamu pergi dari sini. Mbak Ayu lapor nggak ke polisi? Sempat saya lapor ke polisi, tapi ibu tuh selalu membela suaminya yang berondong itu. Malah saya juga bingung, saya tuh nggak pernah bersalah apa-apa. Tapi sih alhamdulillah untungnya di penjara juga suaminya itu. Oh, udah proses hukum? Udah. Dari kasus pemerkosaan ini apa dari kasus yang lain di penjara? Dari pemerkosaan itu. Berarti sempat diproses. Iya. Meskipun ibu tetap mencoba membela Membela suaminya suami. itu. Iya. Alhamdulillah. Dia nggak pernah membela saya, tapi selalu membela suaminya. Ya Allah. Ini keputusan pengadilan udah jelas, Pak Ustadz. Ya, Kan dia memang berarti pelakunya, tapi kenapa masih tetap nggak sayang? Ya. Harusnya setidaknya ini anak sendiri gitu loh, Pak Nah, Ustadz. Ya Allah. itu ini menjadi contoh Mas Farid ya. Bahwasanya ketika hati sudah tertutup, jiwa sudah terhijab dari apa itu hidayah Allah, maka ini sudah seperti apa ya, orang yang membatu, hatinya menjadi seperti membatu. Jadi saya bayangin ini kayak dialami oleh istri-istri seperti istrinya Nabi Nuh misalnya. Ada contoh-contoh dalam sejarah Islam bagaimana istri-istri Nabi juga tertutup hatinya, terhijab hatinya, tidak bisa memperoleh hidayah dari Allah. Dan ini dialami oleh Mbak Ayu terkait dengan ibunya ini. Jadi Mbak Ayu, jadi dari sekian juta umat Islam, Mbak Ayu istilahnya tertimpa kisah seperti yang dialami oleh dalam tanda petik ya, kisah Nabi Nuh ini menghadapi seorang ibu yang terhijab hatinya, tertutup hatinya, sehingga menjadi ujian iman bagi suaminya, yaitu ayah Mbak Ayu, termasuk bagi anak-anaknya. Mbak Ayu harus ikhlas menerima ini. Meskipun itu susah, meskipun ini pahit, dan meskipun berat ini pasti, sakit Mas. dan berat. Saya paham dan bisa merasakan itu Mbak Ayu.
Tetapi kalau Mbak Ayu ikhlas menerima ini sebagai garis takdir Allah dan sebagai wujud dari ujian Allah kepada Mbak Ayu, insya Allah Mbak Ayu ya, kedepannya ini akan menjadi jalan terang, jalan yang lapang untuk masa depan Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu hidup dengan ayah. Iya, lebih Terus? bahagia dengan ayah. Ayah sendiri sudah pisah dengan ibu dan Sudah. berada di tempat lain. Ayah Sudah. nikah lagi nggak? Enggak sampai Ya. sekarang. Terus adik-adik Mbak Ayu atau adik Mbak Ayu dengan ayah? Iya, lebih senang dengan ayah karena lebih mendidik. Setelah pisah, setelah ikut ayah, ada sempat komunikasi nggak sama ibu? Pernah sampai dia datang ke rumah pun saya nggak mau nerima dia karena udah cukup sakit hati. Jadi ibu sempat jemput Ayu dan adik ke rumah. Pernah sampai meminta maaf berkali-kali tapi nggak pernah kita bukakan pintu. Karena udah benar-benar karena dia aku bikin sakit hati dan juga saking berdepresi berat saya. Kita ngerti, kita paham. Terus kemudian saya pengen tahu kondisi ibu gimana sekarang? Saya juga udah nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Kondisinya. Saya udah nggak mau maafin dia lagi. Udah cukup sakit hati. Sampai karena saya udah benar-benar depresi berat. Dengan keluarga ibu mungkin Mbak Ayu ada kontak atau apa, pernah mengadu atau menyampaikan hal ini? Pernah ada. Terus gimana tanggapannya dari keluarga ibu terhadap kondisi seperti ini? Saya udah nggak mau tahu apa-apa lagi. Pak Ustadz, Ya. mungkin kita ngerti perasaan anaknya seperti ini, sudah menjadi korban apa segala macamnya, dia sakit hati banget sama ibunya. Cuma ketika si ibu ini sudah meminta maaf, apakah boleh kita seorang anak yang segitu sakit hatinya tidak memberikan maaf ya Pak Ustadz? Orang yang meminta maaf itu dalam syariat dan ajaran Islam harus dimaafkan karena itu cara yang terbaik. Siapapun, apalagi ini seorang ibu Mbak Ayu, betapapun besar kesalahan beliau, betapapun dia sudah menistakan Mbak Ayu, dia tetap ibu Mbak Ayu, ya, dia tetap orang tua Mbak Ayu, gitu. Maka sebaiknya dan sudah seharusnya Mbak Ayu memaafkan ibu. Karena saya yakin kalau Mbak Ayu bisa memaafkan ibu yang sudah mengakui kesalahannya, gitu, maka ini akan menjadi jalan baik ke depannya bagi Mbak Ayu. Jadi seorang ibu mau minta maaf kepada anak itu aja sudah luar biasa Mbak Ayu. Jadi apalagi ini dia sudah mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Siapa tahu dengan Mbak Ayu memaafkan ibu, Mbak Ayu menerima ibu, beliau bisa kembali dan terbuka hatinya lagi untuk melupakan, menjauhi, menghindari dari dosa-dosa, dari kelakuan-kelakuan masa lalu yang sudah lalu. Itu Mbak Ayu. Saya sarankan kalau memang ibu Mbak Ayu sudah minta maaf, ibu Mbak Ayu sudah mencoba untuk ikrar mau merubah perilaku-perilakunya, Mbak Ayu saya sarankan untuk bisa menerima dan memaafkan beliau. Karena sedosa apapun, senista apapun, sesakit apapun, beliau tetap ibu Mbak Ayu. Begitu saran saya. Mbak Ayu, kalau seandainya ada ibu Mbak Ayu di sini, Mbak Ayu mau nerima? Nggak mau. Saya udah cukup sakit hati, nggak mau. Mbak Ayu, kalau menurut saya apa yang di Ustaz Zastro bilang, Iya, baik. itu baik sekali kalau menurut saya. Enggak. Cobalah kita yang membuka diri kita. Betul. Kenapa tidak? Kita coba maafkan ibu kita. Mbak Ayu, ini jalan Mbak Ayu masih panjang. Mbak Ayu masa depannya masih jauh. Ya, sedosa apapun, sesalah apapun, dia tetap orang tua yang melahirkan Mbak Ayu. Orang tua yang pernah menghadirkan Mbak Ayu ke dunia ini, menjadi sarana kehadiran Mbak Ayu ke dunia ini. Gitu. Mbak Ayu, sebelumnya saya mohon maaf. Ini kita di ujung telepon sudah ada Kenapa harus Ibu telepon Juwarni. dia? Saya nggak mau. Nah gini Mbak Ayu, kita coba niat untuk memperbaiki ini semua. Biar bagaimanapun nggak ada yang namanya bekas ibu. Iya. Seburuk-buruknya kesalahan ibu,
dia sudah mau minta maaf sama Mbak Ayu. Iya. Saya bukannya pro ke ibu atau saya pro ke Mbak Ayu. Saya pengen ini semua sebenarnya berakhir dengan baik. Dengan Islah Mbak Ayu. Mbak Ayu pengen masa depannya menjadi baik, menjadi lapang kan. Iya kan Mbak Ayu ya. Tapi kan gara-gara dia saya takut sama laki-laki. Nah, Iya. siapa tahu setelah terjadi Islah, setelah terjadi pertaubatan, setelah bertawakal semuanya mengembalikan pada Allah, semuanya jadi baik. Jadi begini Mbak Ayu, saran saya, terima maaf ibu, terima pengakuan ibu. Meskipun untuk sementara Mbak Ayu tidak harus kumpul bersama ibu, Mbak Ayu tetap kumpul dengan ayah, Mbak Ayu tetap berbahagia dengan keluarga adik yang dengan adik-adik di ayah. Tapi ketika orang tua sudah meminta maaf, seharusnya seorang anak memaafkan orang tuanya itu. Kalau belum bisa kumpul, belum bisa menerima secara fisik, paling tidak maafnya diterima dulu sambil didoakan supaya ibunya berubah. Mbak Ayu, sebenarnya dari tadi jaringan telepon udah kita buka. Ini udah pasti ibunya Mbak Ayu denger nih apa yang Mbak Ayu katakan nih. Ya, coba dulu kita sapa. Assalamualaikum Ibu Juwarni. Waalaikumsalam. Ibu Juwarni, dari tadi kita udah buka line teleponnya Ibu ya. Berarti Ibu secara langsung sudah bisa mendengar tadi barusan Ibu Ayu bercerita soal keluh kesahnya dia, apa yang dia rasakan dari semua perlakuan Ibu ke Ayu. Gimana komentar Ibu setelah mendengar ini? Saya benar-benar sangat bersalah pada saya. Saya percaya sama laki-laki seperti itu. Nah, ya kok. Ayo, maaf ini benar. Ibu sering urus itu dengan sangat ketakutan kamu. Kamu udah tua, udah gak ada yang ibu hidup lagi. Ibu hanya bikin anak lagi. Ibu bikin. Ya Bu Juwarni coba tarik nafasnya, istighfar. Bu Juwarni istighfar, yang tenang ya. Yang tenang Bu Juwarni, istighfar. Ini anak ibu lagi bersama kami. Mohon yang tenang, istighfar. Istighfar ya, baru bicara supaya bisa tenang hatinya. Bu Juwarni. Mbak Ayu, ini suara ibu. Ayo, maafin ibu karena aku ingin ketemu sama kamu. Mbak Ayu, sebetulnya apa yang Mbak Ayu inginkan dari ibu sekarang ini? Cuman Ibu perbaiki lagi. Tidak memukul lagi kita berdua. Dan tidak marah-marah lagi dan sering sholat. Ibu, kalau menurut saya mudah sekali sih sebenarnya keinginan dari anak ibu. Dia cuma pengen ibu kembali baik. Dia pengen ibu berubah. Dan yang paling penting dia pengen ibu sholat. Itu yang kalau menurut saya sini simple sekali Bu. Kalau ibu ingin memperbaiki ini semua, kenapa tidak? Saya kebayang betapa beratnya rasa dari yang dialami Ibu Ayu ini. Saya berharap Ibu Juwarni sih mau berubah. Ya Pak Ustadz ya. Dan ini juga untuk kebaikan ibu juga. Yang diinginkan Mbak Ayu ini dari ibu adalah untuk kebaikan ibu, untuk kebaikan keluarga, dan untuk kebaikan anak-anak ibu sendiri dan diri ibu sendiri. Jadi sederhana keinginan Mbak Ayu, ibu berubah, tidak suka marah-marah lagi, tidak suka memukul, mulai rajin menjalankan sholat, sehingga semuanya akan mengarah kepada kebaikan-kebaikan untuk semuanya.
Mungkin Mbak Ayu masih ada unek-unek Iya, yang ada mau ingin disampaikan disampaikan kepada Ibu, ya, sekaligus mendeklarasikan bahwa Mbak Ayu sudah menerima maafnya Ibu dengan syarat atau Iya. apa bagaimana. Monggo Mbak Ayu, silakan, supaya semuanya lega. Cuman itu aja. Kalau ibu udah berubah baru saya bisa maafin. Iya, ibu berubah. Aku sayang sama ibu. Masya Allah. Kangen sama kamu. Ibu dengar pengakuan anaknya kan. Mbak Ayu masih sayang kepada ibu meskipun ibu menyakiti dan masih menganggap ibu sebagai ibunya. Karena Iya. Karena ibu udah yang lahirin aku dimanapun gak ada. Mantan ibu, tetap ibu yang aku sayang. Maafin ya, maafin ibu. Ibu janji rubah semua jadi baik. Mbak Ayu, sampai berapa lama Mbak Ayu kira-kira bisa menerima ibu dan ibu punya kesempatan untuk menunjukkan perubahan itu? Dalam 1 bulan, jika ibu sudah berubah, saya akan maafin ibu. Insya Allah. Dan saya akan kunjungin ibu, walaupun ibu udah gak sama bapak lagi. Ibu Juarni dengar Ibu? Iya, ayo. Jadi Mbak Ayu, tidak ada kebahagiaan yang utama kecuali berkumpulnya keluarga. Entah berkumpul secara fisik, entah berkumpul secara hati. Kalau melihat suasananya ini kan, ibu ini sudah berumah tangga dengan suaminya yang baru, Mbak Ayu. Ya. Dan Mbak Ayu sudah kumpul dengan ayahnya. Maka seandainya ini perkumpulan adalah perkumpulan pertautan hati, supaya masing-masing bisa hidup berbahagia, terjalin silaturahim. Mbak Ayu doakan ibunya ya. Doakan mudah-mudahan hatinya berubah. Setiap sholat Mbak Ayu, tolong doakan ibunya dengan membaca Allahumma layyin qalbi li, ya, Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lembutkan untukku hati ibu saya. Ya, kama layyantal hadid, kama layyantal Dawuda ilal hadid, sebagaimana engkau melembutkan besi yang di tangan oleh Nabi Daud. Nanti kita tuliskan doanya kalau Mbak Ayu belum menghafalnya. Jadi itu dibaca, didoakan untuk ibu. Mudah-mudahan hatinya ibu terbuka, mudah-mudahan hatinya ibu menjadi lembut, sehingga bisa berubah perilakunya. Amin.